Jadi hari ini saya diundang makan siang oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, yang ngobrol-ngobrol ringan lah ya, sambil makan siang. Dan tentunya ada beberapa hal yang memang beliau perlu sampaikan ke saya, yang antara lain pelayanan harus berkelanjutan, kan kira-kira seperti itu. Dan hampir sama lah program-program penanganan banjir, program pemulihan ekonomi, itu sih. Pak Jokowi kan menitipkan kepada Pak Gibran untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Tapi depannya bagaimana? Jadi Pak Presiden menitipkan, menyampaikan kepada saya secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, kemacetan lalu lintas. Dan terkait dengan kemacetan lalu lintas, sebenarnya DKI itu sudah memiliki blueprint yang bagus, mulai dari Pak Wiyogo, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, kan seperti Transjakarta dilanjutkan sampai dengan gubernur sekarang. Ya tentunya program itu kita lanjutkan. Nah, terkait dengan lainnya lalu lintas, tentunya transportasi terpadu seperti MRT harus dilanjutkan, bukan hanya dari Lebak Bulus sampai kota, nanti ada dari Pulau Gadung sampai ke Duku Atas. Dan beliau juga menyampaikan ada beberapa transportasi lainnya sekarang sudah jadi seperti LRT, bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah itu terkait dengan banjir, tentunya semua gubernur lah sudah menanggulangi ini, dan saya akan lanjutkan program-program yang memang untuk penanggulangan banjir. Misalnya normalisasi, dan ada beberapa poin misalnya nanti tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa salurannya atau sungai dinormalisasi, itu kita bisa bikin sistem folder, rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak. Dan tentunya nanti saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait kira-kira seperti itu. Itu sih Mas. Detailnya nanti di 17 deh. Pak, kalau di sekarang kan Pak Anies kan punya program pengendalian banjir itu sumber resapan. Kalau di Pak itu apakah akan diteruskan juga? Jadi ada sebuah kalimat begini, jangan melihat program itu siapa yang buat, tetapi lihatlah program itu untuk siapa. Jadi sumur resapan itu tentunya tidak buruk juga ya. Sumur resapan itu bisa tempat-tempat tertentu, misalnya ada di daerah Jakarta Selatan yang memang dia cekung, kan kalau sungainya di atas, dia yang di bawah, kan kita harus bikin sumur resapan. Itu nanti kita lihat. Program-program, semua program gubernur itu mungkin cukup baik, tinggal nanti volumenya atau penempatannya yang kita lihat. Dan yang memprogramkan itu kan dinas-dinas yang memang sudah pengalaman. Kalau dari Pak Anies Pak ada cerita nggak Pak program yang Pak Heru bisa teruskan? Enggak, secara umum. Ya, secara umum adalah penanganan pelayanan masyarakat, lantas mungkin tadi diskusi mengenai struktur organisasi, ya saya perhatikan juga. Lainnya bicara masalah menu makan. Kalau untuk pelantikan tanggal 17 itu berarti yang melantik Mendagri ya Pak? Ya, kalau PJ itu kan Mendagri. Boleh disampaikan Pak nanti dari Pak? Dan ini saya sedang berkoordinasi dengan teman-teman Mendagri. Ya tentunya saya ke sana ya, teknisnya mungkin sederhana, PJ, pelantikan, baca sumpah, udah selesai. Ya, di sini nanti kan ada pejabat pelaksana hariannya. Belum tahu. Kan pejabat pelaksana harian PLH-nya kan bisa Pak Deputi, bisa Bu Deputi, bisa Karo Protokol, itu kita serahkan ke Pak
Oke, kami serahkan ke Pak Mensesnek. Pak, kalau untuk penanganan banjir, relokasi juga akan dilakukan Pak. Relokasi, Soalnya yang di dekat Sungai Ciliwung kan masih banyak rumah-rumah juga. Gitu. ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti kerjasama, mungkin kan banyak konsep misalnya normalisasi Kali Ciliwung kan bisa membersihkan, bisa mendalamkan nanti dengan teman-teman stakeholder yang lain, TNI, Polri, kan kita bisa mengeruk seperti tahun 2015 yang lalu kan saya bersama Pak Jokowi waktu itu beliau gubernur, kita telusuri Ciliwung itu dari atas sampai saya ingat tuh sampai ke Kampung Melayu, ya kita keruk, kita bersihkan salurannya, kita dalamkan, dan tidak harus relokasi, tidak harus normalisasi besar-besaran juga. Kita lihat titik-titik tertentu yang mana. Cukup? Pak, ini kan 17 tadi Oktober ya Pak, ini kan masih musim hujan Pak. Nanti ketika Bapak menjabat berarti kan lagi musim banjir. Nah itu berarti langkah awal Bapak nanti sebagai gubernur seperti apa? Saya juga waktu dilantik wali kota 2014 pas banjir-banjirnya, ya kita ke lapangan bersama Kementerian PU, saya sudah komunikasi, yang mana bisa kita tanggulangi cepat ya kita lihat per lokasi. Saya juga sudah bicara dengan Pak Ketua DPRD untuk kita sama-sama lihat mempercepat. Yang mana bisa kita percepat. Ya. Ya, saya sudah banyak beberapa program setiap hari kita harus keliling melihat. Ya harus setiap hari. Kalau terkait dengan banjir, kita bisa lihat memastikan ke Waduk Kulit, Riario, Manggarai, Kali Kerukut, Kali Banjir Kanal Barat, di sana ada Kali Angke yang tahun 2011 atau 2000, dua kali itu Kali Angke itu kita normalisasi di 2 tahap di 2008 dan 2010. Itu kan sudah lebar, tinggal kita maintain mengeruk. Bisa juga kita lihat ke sekitar Kali Baru, bisa kita lihat nanti kalau kita ke Waduk Kulit itu, kita lihat ada rob. Nah, tentunya saya tidak ahli, nanti teman-teman Dinas Sumber Daya Air bisa menjelaskan di lapangan. Cukup? Kan sepertinya kayaknya udah mulai banyak nih Pak. Begitu diganti. Karena kan sedang ada penataan di Kampung Bayam dan Kampung Bambu ya, yang di sekitar Jakarta sedang stadium. Jadi warga mulai Emang udah? udah Pak, udah mulai jalan dan mereka masih bingung juga tuh mau pindah mana gitu. Nah, kayaknya kalau menjadi PR Pak. Oh, sekarang udah ditertibkan? Udah Pak. Itu kan di sepanjang rel kereta api ya? Iya. Jadi sepanjang rel kereta api yang netipin Pemda? Eh, PT Kereta Api? ya PT KAI ya. Ya nanti saya tanya Wali Kota Jakarta Utara, saya ingat benar di sana adalah mungkin kurang lebih sepanjang RE Marta Dinata dari Taman BMW itu yang sekarang terbangun stadion. Ya kita lihat, saya mungkin tanya ke Pak Wali Kotanya apakah itu sudah terdata oleh PT KAI bahwa itu memang masyarakat kita yang sudah berada di sana, ya kita cari kalau ada rumah susun kosong, kita tempatkan. Saya nggak tahu apakah di Pasar Rumput rumah susunnya masih kosong, jumlahnya kira-kira berapa? Nggak banyak, 200 ya. Saya nggak tahu berapa, nanti kita lihat. Nah, di sini, ya tentunya secara resmi dulu ya. Secara resmi saya menjabat PJ Gubernur, baru nanti saya koordinasi dengan Wali Kota. Saya rasa PT KAI sudah memikirkan itu. Kalau nggak bersama dengan Pemda. Katanya pertama kali dikabarin dipilih jadi PJ Gubernur kapan sih Pak? Senin kali ya. Saya tahunya malah dari media itu di hari Jumat. Saya tahunya dari media, saya baca ya. Berarti tahu dari Pak Anies yang pertama ngomong itu Pak, dengar kabar itu. Yang pertama Pak Anies masih selamat. Pak Anies sebelumnya ada ya, Mendagri ya.
di Kementerian Mendagri. Pokoknya saya lihat dari ini teman-teman rekan-rekan saya baca. Ya, udah cukup. Terima kasih ya. Terima kasih.